Dipanggil-panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi diam aja, nggak jawab. Nah, ketinggalan tuh Ifrit. Baru Nabi nanya sama Jibril alaihissalam, siapa itu? Itulah jin Ifrit, raja jin kafir. Manggil-manggil engkau, untunglah engkau nggak jawab. Kalau saya jawab, kata Nabi, kalau kamu jawab, umatmu semua nanti main dukun semua, main jin semua. Sedangkan nggak dijawab Nabi aja berapa banyak orang. Anggota DPR RI mau jadi anggota DPR minta sama dukun. Bodoh. Gelar doktor, sekolah tinggi mau jadi DPR RI, mintanya ke dukun. Pak Dukun, tolong Pak Dukun, saya ingin jadi anggota DPR. Ditengok sama dukun mukanya. Ah, aura kau gelap nih. Berat ini, berat. Tapi tolong lawak dukun boleh, tapi ini maharnya mahal nih, 100 juta. Oh, saya nggak bawa duit sebanyak itu. Boleh main gesek. Dukun sekarang main gesek. BNI 46 ada lengkap. Kalau memang bisa, dukun itu katuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah maghrib Masjid Darul Ma'arif Jakarta Timur yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajari kita kelengkapan hidup dunia dalam kubur, padang mahsyar sampai akhirat. Saya sudah bahas di sini tentang bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita siapa Tuhan kita. Walaupun ketika putus wahyu, manusia tetap punya feelings, punya insting bahwa ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Ketika putusnya wahyu, perasaan itu tidak hilang. Waktu Nabi Adam turun dari surga bersama istri beliau Siti Hawa, punya anak, dalam satu riwayat 100 kali melahirkan, kembar 2 terus. Berarti Siti Hawa itu anaknya 200. Laki-laki perempuan sepasang. Ada yang satu riwayat bilang 120, 60 kali melahirkan. Ada yang bilang 100 kali. Tapi lama, dalam tempo 900 tahun. Artinya kan 9 tahun sekali melahirkan. Wahyu tidak putus. Waktu zaman Siti Hawa, Nabi Adam, terus anak beliau, Sis, kemudian Nabi Idris, terus mereka tetap tahu Tuhan mereka adalah Allah. Masih lurus. Tapi generasi ke-8, Nabi Nuh alaihissalam generasi ke-8. Cicit Nabi Adam. Dan Nabi Nuh itu ketemu Nabi Adam, sempat ketemu. Karena Nabi Adam umurnya 1050 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, masih sempat ketemu. Kemudian umat Nabi Nuh ini ternyata ratusan tahun mulai nyembah patung. Nah, udah putus wahyu.
Nabi Nuh sendiri belum diangkat jadi nabi. Sampai umur 480 baru Nabi Nuh diangkat jadi rasul. Sebelumnya kan enggak. Nah ketika umatnya udah putus wahyu, mulai nyembah patung-patung, Allah kirim wahyu kepada Nabi Nuh untuk dakwah. Usia 480. Lailan wa naharo, kerjanya siang malam tuh. Cuma Nabi Nuh aja yang dakwah siang malam. Nabi Muhammad malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, malam tahajud. Siang dakwah. Kalau Nabi Nuh malam dan siang. 420 tahun cuma dapat menurut tafsir Baghawi itu 76. Umat yang Islam itu cuma 76. 5 tahun dapat 1. 5 tahun dakwah dapat 1. 420 tahun dapat 76. Dan anaknya 4, 1 kafir yang paling bungsu Kan'an. 3 masuk ke perahu. Berarti 76 tambah 3, 79. Mantunya 3 ikut semua. Berarti 82. Istrinya Nabi Nuh 2, 1 kafir tenggelam, 1 masuk kapal. 83. Nabi Nuh sendiri 1, 84. Yang selamat itu cuma 84 orang. Tapi setelah semua mati yang kafir-kafir, yang 84 ini kembali kepada agama. Yang dibawa tentu ajaran Nabi Nuh. Dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh. Yaitu anak cucu orang-orang yang kami angkut dengan perahu. 84 orang bersama Nabi Nuh. Itu semua lurus agamanya. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Tapi kemudian ke bawahnya lagi berapa keturunan mulai nambah patung lagi. Dikirim Nabi lain, begitulah seterusnya. Nah ketika putus wahyu, manusia tetap meyakini ada kekuasaan yang nggak kelihatan yang mengatur alam semesta. Cuman mereka karang-karang. Namanya karena mereka karang-karang kan nggak ada wahyu. Orang Batak bilang Mula Raja Nabolon. Itu yang ngatur alam semesta. Orang Karo bilang Betoro Gusti. Orang Inggris menyebutnya God Almighty. Orang Cina bilang Tien. Oh Tien. Orang Jawa bilang Betoro Gusti. Orang Melayu bilang Tuhan. Terserah dia lah. Suka hatinya dia. Nah karena putus wahyu ya namanya siapa? Ya, kami orang Melayu bilang Tuhan. Orang Batak bilang Mula Raja Nabolon. Orang Jawa bilang Betoro Gusti. Terus macam mana cara nyembahnya? Ya dia karang-karang aja. Karena dia tukang pelihara ayam ya sekali-sekali potong ayam. Kasih makan Tuhan. Tuhan kami dapat rezeki banyak ayam. Kami suka ayam. Kamu pun pasti suka makan ayam juga. Dicari di mana rumahnya kira-kira Tuhan ini. Ada pohon kayu besar di sinilah itu. Kasihlah ayamnya, ini makan Tuhan ayam. Sesembahan dari kami. Nah, karena gak ada wahyu. Allah gak suka, Allah turunkan wahyu. Itulah gunanya Nabi itu. Nah, kata Allah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Hai manusia semuanya, sembahlah Tuhanmu. Betoro Gustimu. Sembahlah God Almighty-mu. Rabbul alamin yang mengatur alam semesta ini. Seperti orang dulu juga nyembah itu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, zaman Nabi kan gampang, orang nanya aja. Rabbul Alamin itu siapa sih namanya? Manhu, siapa dia? Dijawab sama Allah. Pakai wahyu, surah At-Toha. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Yang ngatur alam semesta itu bukan Betoro Gusti, bukan Betoro Kolo, bukan pokoknya siapa? Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tiada sesembahan kecuali aku saja. Pak Butni, oleh karena itu sembahlah oleh makan aku Allah. Waqim sholat tadi. Caranya dengan melakukan sholat. Orang nanya lagi sama Nabi, gimana cara sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu lihat sholat, aku sholat, begitulah cara sholat menyembah Allah itu. Selesai. Karena wahyu sampai itu. Sebelum wahyu sampai coba orang Quraisy berapa ratus tahun menyembah Allah juga. Tapi lewat patung Hubal, lewat patung Uzza, lewat patung macam-macam. Ada 360 patung. Allah nggak mau. Itulah salah satu gunanya Nabi. Memperkenalkan kita siapa Tuhan kita. Begitu masuk Islam. Seluruh dunia serentak itu. Orang Inggris begitu syahadat tanya. Who is your God Almighty? Siapa Tuhanmu yang semesta alam itu? Langsung berubah. Allah. Orang Cina pun itu. Tien Allah. Semua orang Melayu pun siapa Tuhan? Allah. Orang Jawa. Sinten sing ngatur dunia niki? Wono niki nggih. Allah. Gusti Allah. Serentak. Karena ada Nabi. Sampai sini nangkap. Bagaimana sifatnya? Dikasih tahu sama Allah melalui Nabi. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak semisal dengan apapun. Nah,
Walaupun kita ketemu bahasanya, Allah melihat, Allah mendengar. Wa huwas samiul basir. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kita juga melihat, kita juga mendengar. Oh, enggak semisal. Kita hanya melihat yang berbentuk. Dan yang tidak terhalang. Yang di belakang tembok ini apa kita enggak lihat. Apalagi yang enggak berbentuk. Goresan hati manusia kita enggak bisa lihat. Bisa lihat goresan hati orang. Allah bisa. Goresan hatimu Allah bisa lihat. Itulah hebatnya Allah. Allah mendengar. Yang enggak bersuara Allah bisa dengar. Jeritan batinmu Allah bisa dengar. Kita bisa mendengar jeritan batin. Enggak bisa. Sampai situ paham ya. Yang kedua yang diajarkan adalah keimanan pada malaikat. Al-imanu huwa an tu'mina billahi. Kamu beriman pada Allah, udah saya jelaskan sering di sini udah. Nah, sekarang maju kedua. Wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kalau nggak ada nabi, kita nggak bisa bedakan mana malaikat, mana jin. Coba, sama-sama gaib. Sama-sama nggak kelihatan, jin nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan. Kalau nggak ada agama, orang campur baur, jin dikirain malaikat. Apa bedanya malaikat dengan jin? Nabi beritahu, malaikat itu terbuat dari nur. Sedangkan jin terbuat dari api, min naris samum. Beda, asalnya aja udah beda. Yang kedua, malaikat itu la ya'sunallah, nggak pernah ngelawan Allah. Jadi kalau diciptakan Allah malaikat itu sujud, sampai hari kiamat sujud aja nggak ada kerja lain. Nggak mengenal capek dia. Kalau diciptakan tawaf di Baitul Ma'mur, sampai kiamat tawaf aja. Diciptakan mikul aras, sampai kiamat mikul aras aja, nggak ada kerja lain. Dia nggak ngelawan dia. Sebab dia tidak diberi nafsu. Hanya diberi akal, maunya taat aja. Sedangkan jin, ya seperti manusia ada akal dan nafsu. Kadang mau taat, kadang mau jahat. Nah, itu. Yang ketiga, malaikat itu tidak berkelamin. Tidak perempuan, tidak laki-laki. Jadi malaikat nggak kawin. Pertama nggak punya nafsu, kedua nggak punya kelamin. Nggak ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan nggak ada. Kalau orang Kristen ada malaikat perempuan, malaikat laki-laki. Kita nggak ada. Kalau perempuan namanya bidadari. Itu pelayan kita di surga itu. Kalau malaikat kan ada tugasnya. Antar wahyu Jibril alaihissalam. Membagi rezeki Mikail alaihissalam. Nyabut nyawa malakul maut. Ya kan? Niup sangkakala Israfil. Ada tugas-tugasnya. Tidak ada kelaminnya. Nggak kawin malaikat. Sedangkan jin punya kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Kawin jin, beranak jin. Ada bencong juga jin. Ada nggak bencong? Ada jin bencong, ada mesti ada. Kalau manusia ada bencong, jin mesti ada bencong juga. Jin kawin, punya anak. Malaikat enggak. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Kalau jin makan dan minum. Nah, jadi siapa yang ngasih tahu ini? Nabi. Kalau enggak kan kita nggak tahu bedakan malaikat sama jin. Sering ketipu kita. Kirain malaikat, rupanya jin. Malaikat nggak makan, nggak minum. Satu hari beberapa malaikat yang ganteng-ganteng, kan malaikat ada yang jelek. Datang ke rumah Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu kebiasaannya kalau jumpa orang ngasih makan. Beliau rela jalan kaki 3 mil, 6 kilometer nyari orang untuk makan. Nggak ketemu orang nggak makan Nabi Ibrahim. Oh, Khalilullah ini kekasih Allah. Jadi kalau mau makan nyari orang dulu. Kadang-kadang 3 mil baru ketemu. Ayo sini, makan. Kalau kita kan enggak, ada kalau bisa orang jangan ikut makan. Kalau kita. Itu bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim begitu datang tamu, langsung sembelih anak kambing. Dimasak enak-enak. Hidangkan. Mau makan nih orang-orang. Makan, kata Nabi Ibrahim. Oh, saya nggak mau. Kalau kamu nggak mau makan, saya nggak makan, kata Nabi Ibrahim. Ya bagaimana, saya memang nggak makan. Minum juga enggak. Berarti kalian bukan manusia. Nah, itu Nabi Ibrahim tahu. Kalau kalian nggak makan, nggak minum, berarti kalian bukan manusia. Barulah mereka bilang, iya kami bukan manusia, kami malaikat. Ngapain kemari? Silaturahim. Kami sayang dengan kamu Nabi. Kami ini ditugaskan Allah untuk menghancurkan kampung keponakanmu, Nabi Lut.
Itu homoseks dan lesbian itu di pinggir sungai Laut Mati. Laut Mati, kami akan hancurkan, kiamatkan hari ini. Balikkan bumi mereka ke kubur. Nah, jadi sebelum kami menghancurkan sana, singgah dulu sini, gitu. Oh, jadi kalian malaikat, kata Nabi Ibrahim. Iya. Siti Saroh dari belakang tabir langsung buka tabir, ngintip. Coba tahu malaikat. Kalau manusia kan nggak berani. Siti Saroh itu manusia tercantik sedunia itu. Sama dengan Siti Hawa, sepertiga kecantikan wanita sedunia jadiin satu untuk Siti Saroh sendiri. Sepertiga lagi untuk Siti Hawa sendiri. Tapi karena tahu malaikat, dia buka tabir, dia ngintip. Dilihat sama malaikat, ini istrimu ya, sebentar lagi punya anak nih. Siti Hawa, Siti Saroh bilang, aku ini udah 100 tahun. Gak punya anak saya. Iya, tapi kamu punya anak nanti namanya Ishak. Nah, ini kabar gembira untukmu dari Allah. Ketawalah Siti Saroh sampai nampak giginya sudah ompong. Nabi Ibrahim waktu itu umurnya 120 tahun. Dan baru khitan. Nabi Ibrahim itu baru khitan umur 120 tahun. Khitan sendiri dipotong. Ayo, berani gak? Gembiranya Nabi Ibrahim bakal punya anak 14 tahun lebih muda daripada anak pertama Nabi Ismail. Itu malaikat diberitahu kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau jin dia beranak, banyak anaknya. Kemudian malaikat itu nggak mati-mati, matinya ditiup sangkakala. Tiup sangkakala dia mati. Ada beberapa malaikat yang tidak mati ketika sangkakala ditiup. Pertama malaikat pemikul arash, sangkakala ditiup nggak mati. Kedua malaikat Jibril. Ketiga malaikat Mikail. Keempat malaikat maut. Kelima malaikat Israfil. Orang dia yang niup maksud dia mati. Berhenti dong tiupannya. Jadi 5 jenis malaikat ini tidak mati. Nanti kemudian dimatikan oleh Allah. Jibril dimatikan, Mikail semua dimatikan. Terakhir malaikat maut. Kata Allah, kamu kan tugas nyambut nyawa. Sekarang kau cabut nyawamu sendiri. Malaikat maut cari tempat yang enak dirasa, dicabutlah nyawanya pelan-pelan. Sakitnya bukan main. Kata malaikat maut, ya Allah kalau Allah tahu aku begini sakitnya nyabut nyawa. Gak berani aku nyabut nyawa orang-orang soleh, nabi-nabi gak berani. Cabut kata Allah, enggak sanggup saya cabut. Malaikat maut aja enggak sanggup cabut nyawanya. Akhirnya malaikat maut dimatikan oleh Allah. Baru Allah berfirman, siapa lagi yang hidup sekarang? Tidak ada yang hidup, aku sendiri yang hidup. Ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan aku mematikan. Saat itu semua mati. Dan malaikat penjaga kubur pun mati juga, Mungkar Nakir. Sehingga siksa kubur nggak ada. Siapa yang nyiksa, orang yang nyiksa mati juga. Kemudian Allah suruh perintahkan malaikat Israfil hidup lagi dan meniup sangkakala kali kedua. Begitu hidup semua yang dikubur bangun, orang-orang kafir mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur, udah enak-enak tidur. Kemarin-kemarin digebukin, sekarang yang gebuk udah mati, kami enak-enak tidur, kok dibangunkan lagi? Qalu hadza ma wa'adar rahman. Inilah hari di mana Allah telah janjikan kamu akan ditimbang amal, masuk neraka atau masuk surga selama-lama-lamanya. Dan benarlah Rasul-Rasul yang telah memberikan kabar tentang ini. Itu semua diberitahu oleh Allah. Sehingga orang-orang Mu'tazilah kelirunya di sini. Dia bilang siksa kubur tidak ada. Kenapa? Ini ayat Quran bilang mereka bangun dari tiupan sangkakala, mereka tidur kok. Tidurnya cuma 40. Selang antara ditiup pertama dengan ditiup kedua itulah tidur semua, mati semua. 40, Nabi nggak bilang 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan nggak tahu, tapi 40, arba'in. Allah yang tahu. Nah, ini diberitahu. Sedangkan jin nggak nunggu sangkakala dia. 4 tahun, 4.000 tahun, 5.000 tahun jin mati. Mati paling lama 5.000 tahun. Jin Nabi Sulaiman ketemu Nabi Muhammad. Raja jin yang paling sakti zaman Nabi Sulaiman itu namanya
namanya ifrit. Jadi waktu Nabi Sulaiman mau menyambut Ratu Balqis dengan jenderal-jenderal dan menteri-menterinya datang dari Yaman ke Palestina, naik kuda itu kira-kira lebih sebulan. Nabi Sulaiman sidang dengan orang-orang pembesar-pembesarnya, termasuklah jin ifrit kafir itu. Maka Nabi Sulaiman nanya, nih Balqis mau kemari, ayo siapa yang bisa buat kejutan, memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Palestina kemari sebelum Ratu Balqis sampai sini. Kan naik kuda sebulan ini, harus lebih cepat dari itu. Kata ifrit, qala ifrit, berkata ifrit, ana atika qabla an taquma min maqamik. Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Tuan Raja berdiri dari tempat duduk. Berapa detik tuh? 1 detik. Sebelum. Sak turunnya panjenengan menyat sampun nonton teng mriki mawon. Gitulah kira-kira kalau jinnya Jawa gitu ya. Tapi ini jinnya Arab nih. Ifrit. Ketemu Nabi Muhammad itu berapa ribu? 1500 tahun lebih itu jaraknya. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, naik buruk pakai dikawal Jibril, sempat dikejar sama Ifrit. Waktu kencang juga dia terbang tuh ngejar tuh. Dipanggil-panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi diam aja, nggak jawab. Setelah ketinggalan tuh Ifrit, baru Nabi nanya sama Jibril alaihissalam, siapa itu? Itulah jin Ifrit, raja jin kafir. Manggil-manggil engkau, untunglah engkau nggak jawab. Kalau saya jawab, kata Nabi, kalau kamu jawab, umatmu semua nanti main dukun semua. Main jin semua. Sedangkan nggak dijawab Nabi aja berapa banyak orang. Anggota DPR RI mau jadi anggota DPR meminta sama dukun. Bodoh tuh. Gelar doktor, sekolah tinggi mau jadi DPR RI. Mintanya ke dukun. Pak dukun, tolong Pak dukun, saya kepingin jadi anggota DPR. Ditengok sama dukun mukanya. Aura kau gelap nih. Berat ini, berat. Tapi tolonglah Pak dukun, boleh, tapi ini maharnya mahal nih, 100 juta. Oh, saya nggak bawa duit sebanyak itu. Boleh main gesek. Dukun sekarang main gesek. PNI 46 ada lengkap. Kalau memang bisa, dukun itu anaknya lah dibikinnya DPR RI, ya enggak? Anaknya aja 5 pengangguran semua. Tapi memang bodoh manusia. Itu jin ifrit ketemu Nabi Muhammad, jarak 1500 tahun. Kalau dia waktu jadi tentara Nabi Sulaiman itu umur 1000 tahun, jumpa Nabi Muhammad udah 2500 tahun umurnya. Yang lebih hebat lagi jinnya Nabi Musa. Yang masuk Islam zaman Nabi Musa, jin yang beriman kepada kitab Taurat, lagi jalan satu rombongan ketemu Nabi baca Quran. Surah Jin atau surah Furqan bisa dilihat. Wa idna farum minal jinni yastami'unal Quran. Ketika ingat oleh mus ketika sekelompok jin sedang lewat, ketemu Nabi Muhammad, mereka mendengar Quran. Qalu ansitu, kata jin-jin itu, diamlah kamu semua. Wasma'u, dengarlah ini bacaan Quran ini. Dia dengar, setelah itu wallau ila qaumihim munzirin. Mereka kemudian pulang kepada kaumnya dan menjadi pendakwah. Katanya inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Quran yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat. Unzila mimba di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa. Jadi dia beriman sama Taurat. Jin Islam ketemu Nabi Muhammad, dengar Quran, masuk Islam. Perhatikan lebih 3000 tahun itu umurnya itu. Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu sekitar 3000 tahun. Ketemu, masuk Islam. Jin itu panjang umur tapi 5000-an tahun. Dan kalau udah tua dia bungkuk. Begitu wajahnya menyentuh tanah, dia berubah jadi anak bayi, baby. Setelah berubah jadi bayi, barulah dia mati. Jadi jin matinya baby. Kalau kita matinya pikun. Tua. Ya ini yang bilang Nabi. Kita anak-anak terus besar-besar fikun, mati dalam keadaan fikun. Ini dijelaskan. Malaikat nggak makan, jin makan. Apa yang dimakan sama jin? Nabi ditanya sama jin-jin yang Islam itu, ditanya Nabi. Kamu sekarang udah Islam, saya mau nanya, kamu makan apa? Kami biasa makan ulat-ulat, set. Atau orang Jawa set. Ulat tai. Kalau di tai itu kan banyak ulat-ulatnya itu. Itu makanan jin. Kata Nabi jangan dimakan itu, kamu sudah Islam itu najis. Selain itu makan apa? Kami makan tulang.
tulang paha tuh kalau udah dimakan orang kan dibuang tuh. Nah itu begitu dibuang diambil sama jin, dipegang jin, tumbuh daging baru. Daging baru itu tumbuh khusus untuk jin. Kita nggak bisa makan, kita buang sebentar ambil lagi, makan lah nggak bisa, bukan makanan kita, makanan jin. Kata Nabi boleh, kalau begitu kamu makan daging yang tumbuh dari tulang yang dibuang manusia, tetapi harus tulang yang disembelih oleh orang Islam dengan menyebut nama Allah. Kalau tulang-tulangnya orang kafir nggak boleh kamu makan. Nah, maka dari ayat dan hadis ini saya beritahu, kita memang nggak bisa berpisah dengan jin. Sebab di mana ada orang Islam pasti ada jin. Sebab makan dia nunggu tulang kita. Makanya tulang jangan digeraut juga. Ingat-ingat jin lah. Ini ayam ditolong geraut sama buntut ekor kaki-kakinya habis semua. Biar untuk makan jin. Dan dia ada sekitar kita, dia nunggu kita kok. Itu kita buang diambil. Jadi alam ini bagi dua ini. Yang alam mulki wasyahadah kita punya alam nyata. Yang alamul ghaib wal mukasyafat jin punya. Kita hidup bareng-bareng. Begitu. Ini diburu-buru jin, dimasukin botol. Lancang sekali kamu. Pernah Nabi yang buru-buru jin? Pernah Nabi dengar ada hadis? Ayo kita buru jin yuk. Nggak ada. Nabi itu pernah masuk ke kampung jin. Sapir tidur di lembah. Yang jaga malam Sayyidina Bilal, jaga nanti kalau subuh jangan kesiangan. Dijaga sama Sayyidina Bilal. Beliau sholat. Dekat subuh beliau tertidur. Bangun-bangun matahari udah menyengat wajah. Nabi bangun. Bilal, apa ini? Aduh, saya ketiduran, dicabut nyawa saya sama yang mengatur alam semesta ini. Kata Nabi, dah mari kita tinggalkan lembah ini. Lembah ini penuh dengan jin. Matahari sedang terbit, haram sholat. Maka mereka pergi keluar dari lembah itu. Setelah matahari terbit sempurna, cahayanya putih ke dinding. Maka Nabi turun, Nabi berwudu, kemudian Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal azan, qomat, kemudian Nabi sholat subuh di waktu duha. Setelah matahari terbit. Kemudian Nabi bersabda, ini hadis Bukhari Muslim. Falamma qada shalah, setelah Nabi mengqada salatnya, qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, man nasiya ankum anis shalah aw raqada. Man nasiya aw raqada ankum anis shalah. Siapa yang lalai atau lupa dari salat, fal yusalliha idza dzakaraha. Wajiblah dia salat, mengganti salatnya ketika dia sadar dari lupanya atau teringat dari lalainya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada denda selain salat subuh 2 rakaat, ya tetap 2 rakaat, enggak ada denda-denda. Innallaha ta'ala yaqulu, karena Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Salat itu untuk mengingat aku. Itu hadis Bukhari atau Muslim, lafaznya lafaz Muslim yang saya pilih ini. Jadi Nabi itu pernah mengqadha salat ya, 3 kali dalam riwayat. Sekali ketika masuk ke lembah jin. Nabi nggak bilang, nih banyak jin, ayo kita buru yuk, tangkepin, masukin botol, buang ke laut. Nada, nggak usah diganggu, dia memang sama kita kongsi. Dan ini boleh dites. Saya dulu waktu anak-anak, guru saya bilang makanan jin itu tulang. Waktu Idul Adha kan banyak tulang-tulang. Jadi saya kumpulin tulang yang korban kami lah. Masukkan peti, gembok, masukkan dalam kamar, matiin lampu gelap. Malam-malam bunyi tulang tuh, kertok. Makan dia. Nggak percaya kalian tes. Saya udah tes. Perkataan Rasul enggak dusta. Bisa diuji. Rasulullah bukan pendusta. Rasulullah siddiq. Tes. Jangan bikin takut, nanti takut. Tapi harus mati lampu, kalau terang dia nggak mau. Dia gelap. Nah ini bedanya Nabi dengan malaikat dengan jin. Jadi kalau ada orang, kita datang berobat sama dia, terus dia bilang, ya sebentar saya panggil malaikat. Terus manggilnya pakai kembang kantil. Kapan pula malaikat makan kembang kantil? Kenanga manggil malaikat. Bunga macan kera. Itu bukan manggil malaikat, itu manggil jin. Manggil apa? Nggak mau malaikat makan. Apa pula malaikat makan? Ini kita supaya jangan terjebak ini. Terjebak. Berikutnya, bisakah kita melihat malaikat? Bisa. Kalau Allah izin.
Bisakah kita melihat jin? Bisa. Kalau Allah izin. Tapi kalau kita yang karena kehebatan kita mau lihat, Allah nggak izin, nggak bisa. Pernahkah para sahabat Nabi lihat jin? Pernah. Pernahkah para sahabat Nabi lihat malaikat? Beberapa kali. Waktu Nabi lagi ngaji begini, datang laki-laki pakai jubah serban putih. Enggak nampak bekas musafir, bajunya mulus, rambutnya berminyak, enggak bekas nampak kusut, enggak ada. Padahal dia bukan orang situ. Enggak dikenal di Madinah. Langsung assalamualaikum, duduk adu dengkul sama Nabi. Saking akrabnya itu. Terus dia tanya, mahwal Islam, apa itu Islam? Oh, Nabi bilang, Islam tuh kamu syahadat, Islam tuh kamu sholat, Islam tuh... Selesai dijelaskan, sedekah, betul-betul, kamu betul. Kan bingung, tuh dia yang nanya, dia yang bilang betul. Lalu nanya lagi, mahwal iman, apa itu iman? Iman tuh kau percaya pada Allah, percaya malaikat. Oh ya betul-betul. Apa itu ihsan? Ihsan tuh kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Dan kalau kau nggak bisa lihat Allah, memang nggak bisa lihat. Yakinlah kau bahwa Allah melihat kamu. Ah, iya, itulah ihsan. Terus tanya mata sah. Laki-laki itu nanya, kapan hari kiamat? Nabi jawab, yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Ah, ya betul. Terus laki-laki itu pergi. Sahabat bingung kan, siapa itu? Dan tahukah kamu siapa dia? Tidak. Itulah malaikat Jibril yang datang menjumpai kamu dan mengajarkan agama kepadamu. Ini hadis sahih. Sahih Arba'in Imam Nawawi masuk itu. Hadis pertama itu. Setelah innamal a'malu binniyat jelas. Nah, ini yang kita perlu tahu, bahwa malaikat itu bisa dilihat kalau izin Allah. Dan ternyata malaikat Jibril itu pakai jubah serban putih. Enggak pakai batik Solo. Enggak. Bacalah hadisnya. Jadi ada kiai bilang jubah serban itu pakaian Arab. Lah kebanyakan makan micin. Masa nggak tamat dia hadis bahwa Rasulullah SAW jumpa malaikat Jibril pakai jubah serban putih. Masa nggak tahu dia hadis itu? Emang malaikat Jibril orang Arab? Enggak. Nah, kalau ngaji itu baca istighfar dulu banyak-banyak. Biar Allah beri kepahaman ketika baca hadis itu. Allah beri kepahaman. Kalau banyak dosa, walaupun baca Quran hadis nggak Allah beri kepahaman. Paham? Jubah serban ini kan pakaian Cina juga, Hung Fei Hung. Jet Li tendangan tanpa bayangan, ceng. Dia pakai jubah serban juga. Oh, enak aja bilang pakaian Arab. Kita aja nggak bilang kemeja jas itu pakaian penjajah, ya nggak? Betul? Nggak kita bilang itu Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf itu pakai jas itu pakaian penjajah Belanda itu. Kan nggak kita bilang begitu. Walaupun sebetulnya sih pakaian penjajah. Tapi kan nggak kita bilang, karena kita menjaga mulut. Mereka kok nggak jaga sih, pakaian begini dia hina-hina. Malah ada film My Flag, benderaku itu, dan radikalisme. Gambar perempuan-perempuan muncul pakai kerudung, sama laki-laki pakai sarung gaya NU, main silat. Ketemu sama perempuan pakai cadar, disilat, dibanting, cadarnya direnggut. Tidak boleh ada bendera lain di negeri ini. Ya kalau nggak ada bendera lain, kau renggut bendera lah. Masa nggak boleh ada bendera lain yang direnggut cadar? Nggak nyambung. Terlalu bego kata orang Jawa, ya nggak? Buap, itu. Banting orang pakai celana cingkrang, nggak boleh ada bendera lain selain merah putih. Kalau gambarnya bendera separatis, adegannya nembaki tentara polisi pakai senapang mesin, terus benderanya dicabut, senapang mesinnya direbut, tidak boleh ada bendera lain, cocok. Nggak boleh ada bendera lain yang direnggut cadar, bagaimana? Nanti ditabok malaikat lah ini orang betul. Aku mau tahu macam mana orang ini matinya. Senyum atau meringis itu matinya nanti. Aku tunggu betul itu. Aku bilang sama asistenku kalau dia mati kasih tahu kita batalkan ceramah, aku mau nengok jenazahnya. Betul saking jengkelnya aku. Dan malaikat itu pernah jumpa dengan sahabat beberapa kali, malaikat Jibril ya, tapi bentuknya bentuk manusia. Dalam hadis Muslim, perang Uhud, setelah perang, sahabat Nabi berkata, wahai Nabi, kita dibantu pasukan
Perang Badar. Kita dibantu pasukan yang saya nggak kenal. Apa yang kau lihat? Ada orang naik kuda, kudanya putih, pakai jubah serban putih, senjatanya pecut, senjatanya cambuk. Terus orang kafir dicambuk belah dua badannya dan terbakar. Kemudian laki-laki berkuda yang gagah itu mencongklang kudanya seraya berkata, "Ikdam ya Haizum." Majulah wahai Haizum. Kata Nabi, Haizum itu nama malaikat, nama kudanya malaikat. Dan malaikatlah yang membantu kita perang dengan senjata pecut, cambuk, dan pakai jubah serban putih, jubah putih. Nggak ada. Pakai belangkon atau pakai telur belanga. Jadi jangan alergi dong dengan jubah serban. Itu pakaian malaikat itu. Dan kudanya diberi nama, Haizum. Makanya ini perlu juga ini. Kadang-kadang kan ada yang lancang-lancang tuh. Sultan Jogja sirik. Saya dengar sendiri tuh. Kenapa sirik? Kereta kudanya dikasih nama kiai ini, kiai itu. Pedangnya dikasih nama kiai ini, kiai itu. Tombaknya namanya kiai ini, kiai itu. Memberi nama kendaraan tuh pakai kiai ini, kiai itu kok haram. Malaikat aja kendaraannya dikasih nama Haizum kok. Malaikat haram, bid'ah, syirik. Jangan begitu. Nabi sendiri kendaraannya dikasih nama. Kalau ontanya namanya Qaswah. Apa namanya? Qaswah. Unta Nabi namanya Qaswah. Diberi nama. Pedang Nabi diberi nama Dzulfaqar yang membelah tulang punggung manusia jadi dua. Dzulfaqar namanya. Mobil saya kasih nama si ijo. Orang sunnah kok ya kan? Si hitam. Nah, ini yang perlu banyak kita pelajari. Ini malaikat itu wujud, tapi wujud manusia. Yang wujud asli kita nggak bisa lihat. Terlalu besar sehingga nggak nampung ini mata kita. Yang bisa lihat malaikat dalam bentuk asli Nabi Muhammad cuma 2 kali. Malaikat Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril bentuk asli itu cuma 2 kali seumur hidup. Sekali pulang dari Gua Hira. Malaikat Jibril menampakkan diri. Sehingga Nabi Muhammad itu sampai ketakutan. Lihat kanan kiri, muka belakang, atas bawah. Timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Mukanya malaikat Jibril semua. Sehingga Nabi ketakutan. Saking besarnya itu. Sama dengan saya megang semut. Semut saya pegang. Kan semut tuh bingung. Tuh tangan semua. Tuh kanan kiri muka belakang. Tuh kan. Nabi ketakutan dan minta diselimuti oleh istri beliau. Zamiluni. Wahai laki-laki yang banyak. Tolong selimuti aku seorang ini. Wanita satu tapi Nabi nggak pakai mu'annas. Nggak pakai bentuk betina perempuan. Tapi bentuknya laki-laki, jamak muzakkar salim. Wahai laki-laki yang banyak, selimutilah aku. Padahal satu orang wanita. Kenapa bentuk kalimatnya tidak bentuk perempuan? Kata para ulama, karena nilai seorang wanita solehah lebih berharga dari 70 orang wali Allah. Nilai satu orang wanita solehah lebih baik dari 1000 laki-laki soleh. Dalam hadis lain kata Nabi, ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Sini ada berlian, ada permata, ada emas. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dan perhiasan termahal di dunia ini adalah wanita yang solehah. Karena semua perhiasan, benda-benda dunia ini, permata, berlian, kiamat ditiup, sangkakala musnah tanpa bekas. Debunya pun gak ada habis. Tapi wanita solehah dia masuk surga. Dia menjadi ratunya para bidadari di surga. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Wanita dunia yang bisa masuk surga lebih afdal, lebih cantik, lebih utama, lebih hebat dari ratunya bidadari. Setiap 70 bidadari hurun, setiap 70 bidadari ada satu hurun in, ratunya bidadari. Mata jeli. Istri kita lebih cantik dari ratunya bidadari. Nabi beritahu sama kita itu. Nah yang kedua, Nabi jumpa malaikat Jibril bentuk asli itu di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi telah melihat bentuk malaikat Jibril yang asli 2 kali. Sekali pulang dari Gua Hira, baru terima wahyu pertama. Sekali lagi di Sidratil Muntaha. Inda Sidratil Muntaha.
indaha jannatul ma'wa. Di dekat surga ma'wa. Jadi cuma 2 kali. Kalau kita bisa lihat malaikat, tapi bentuk manusia dengan izin Allah. Ada yang bilang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Wong ayam aja bisa lihat malaikat kok. Hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apabila ayam berkokok, berarti dia lihat malaikat. Mau bantah hadis Nabi. Hebat ayam bisa lihat malaikat. Kalau keledai meringki, berarti dia lihat setan. Ayam aja bisa lihat malaikat, masa wali Allah nggak bisa lihat malaikat? Masa wali Allah kalah sama ayam? Ayo, mana lebih hebat, wali Allah atau ayam? Kalau wali Allah bisa lihat malaikat nggak? Dengan izin? Begitu. Bisa lihat setan nggak? Bisa dengan izin Allah. Kita ini sebetulnya kalau lurus bisa lihat malaikat, tapi kita nggak lurus. Dan yang bilang itu Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya lah setan nggak mengkerubuti hati anak Adam, lanadharu ila malakutis sama. Pasti tulahnya tauhid, pasti anak Adam itu bisa melihat malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Kok saya nggak pernah lihat malaikat? Bluput. Kita lebih sering lihat bini orang. Mana mau malaikat? Aduh, ampunlah kita ini. Itu pun kita merasa baik juga ya. Kita ini sontoloyo kita ini. Penggiring bebek. Cuman perasaan hebat aja kita. Nah, ini beda antara jin dengan malaikat supaya kita nggak tertipu. Mana tahu nanti kita jumpa orang, saya bisa manggil malaikat. Tinggalkan aja orang itu, pembohong besar itu. Jadi satu hari, Junaid al-Baghdadi, ahli tasawuf dari Baghdad, mengajar murid-muridnya berzikir, mengamalkan agama, tidak buat maksiat. Satu hari muridnya lapor, Tuan Guru, tadi malam saya zikir, sedang asyik-asyik zikir, datang malaikat ke kamar saya, kemudian memberi saya makanan yang sangat lezat. Belum pernah saya makan, lezatnya bukan main. Kau makan? Makan. Makan? Makan. Kok yakin kau malaikat? Ya dia punya sayap. Berarti saya udah jadi orang keramat ini, Tuan Guru. Dilihat sama Junaid wajahnya. Tak kayak monyet kok, merasa karomah. Guru tahu, ini setan ini. Maka gurunya bilang, beginilah, nanti kalau datang lagi dia, malaikat itu, kasih makan, kau waktu mau kasih makan, baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok begitu Tuan Guru? Udahlah bikin aja lah begitu. Betul, malam-malam dia zikir, datang malaikat bawa makanan. Udah mau dimakannya teringat dia, kata guru. Nah, itulah gunanya zikir itu ada guru, mursyid. Namanya mursyid. Teringat dia gurunya. Terus dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat itu hilang sayapnya, tumbuh tanduknya, tumbuh buntutnya. Rupanya setan. Lihat makanan itu ternyata ulat-ulat tai semua. Astagfirullahaladzim. Jangan ketipu setan. Syekh Abdul Qadir Jailani sedang zikir, datang setan. Wah, udah sampai makom tertinggi kau, Abdul Qadir. Mulai besok nggak usah sholat lagi. Abdul Qadir, memang kau setan. Mana mungkin Allah menghapuskan syariat yang sudah diturunkan dalam Al-Quran. Paham? Sholat itu diwajibkan. Mana mungkin gara-gara saya udah jadi tinggi makom terus meninggalkan sholat. Setan kau terbirit-birit, setan itu keluar tanduknya membuntutnya. Jadi kita harus tahu ilmu yang diajarkan Nabi ini supaya nggak ketipu antara malaikat dengan setan. Nanti yang paling bahaya waktu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang akan merasa sangat haus. Ini yang saya takutkan ya. Saya ceramah aja udah berapa kali minum. Bagaimana mau mati? Itu yang risau saya itu. Lolos enggak nanti waktu mau mati itu. Sehingga katanya seluruh air laut diminum pun hausnya enggak hilang. Berapa pahitnya hausnya itu.
Pada saat seperti itu datanglah iblis menyamar jadi ibu kita. Anakku, kita lihat ibu kita. Ibu, iya nak. Ibu datang nak, iya. Ibu tahu kau haus nak, iya ibu, haus sekali. Ini minumlah air susu. Ini air susu yang membesarkanmu nak, minumlah susu ibu. Kita mau minum, dia bilang, tapi ucapkanlah tiada Tuhan selain Uzair. Matilah dengan agama Yahudi. Kalau kita biasa menggadaikan agama untuk dapat duit, gade agama. Bikin film My Flag, dapat duit, ya enggak? Nanti kita akan biasa juga mau mati, lah. Saking hausnya, enggak apa-apalah. Ya tiada Tuhan selain Uzair, aku mau mati Yahudi. Begitu dia ucapkan itu, berubah iblis tadi jadi iblis dan kita pun mati dalam keadaan kafir. Kadang dia nyamar jadi bapak kita. Haus nak, iya. Ini air madu nak, campur es. Ini sangat lezat, minumlah untuk menghilangkan hausmu. Dia minum. Jangan minum dulu, ucapkanlah tiada Tuhan selain Yesus. Matilah dalam agama Nasrani nak. Kalau dia biasa menggadaikan agama, iyalah dia minum. Gak apa-apalah, habis ini kan nanti tobat lagi. Matilah dalam keadaan su'ul khatimah, mati kafir. Makanya kita orang Islam dalam madhab Syafi'i, boleh gak sholat Jumat? Ganti zuhur aja. Gak demi mengawani orang yang sakaratul maut. Bapak kita sakaratul maut. Kita nunggu di rumah sakit. Azan Jumat, kita sholat zuhur aja. Kita nunggu dia. Begitu dia sekarat, kita ucapkan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau mati. Sebab iblis juga sedang mentalkinkan mati Yahudi dan Nasrani. Kita bertempur dengan itu. Kalau kita biasa mengorbankan diri dan harta untuk agama, mana mau kita? Matilah dengan agama Nasrani nak, minumlah madu ini. Kita bilang, tidak ya, la ilaha illallah, mana ada sembahan selain Allah. Tapi kau kan haus. Walaupun haus, tidak ada yang bisa ditukar iman dengan apapun. Satu iman la ilaha illallah ini lebih berharga dari seluruh alam jagat raya, semesta alam ini semua. Saya nggak mau ya. Maka kadang-kadang orang yang sakaratul maut itu tiba-tiba dia menjerit. Udah nggak bisa ngomong. Saya lihat sendiri itu. Saudara, keponakan saya masih keponakan saya. Oh, sakit rumah sakit sini. Cipto saya kawani kena kanker payudara. Jam 3 pagi itu. Tiba-tiba dia menjerit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekuat-kuatnya padahal udah nggak bisa ngomong pun. Ibunya terkejut. Bagaimana anak kita ini, Dek, katanya. Saya bilang, bagus dia nampak setan. Mengajarkan dia mati dengan agama Nasrani Yahudi. Dibentaknya setan itu sekuat-kuatnya. La ilaha illallah. Kita nggak tahu apakah kita mati seperti itu. Maka jangan biasakan menggadaikan agama. Jangan. Jangan biasa. Lebih baik mati kelaparan daripada jual agama. Lebih baik. Kami kalau mau jahat, menjilat banyak duit kami. Enggak. Mau. Lebih baik mati kelaparan daripada jual agama. Kenapa? Mati kelaparan dikubur nggak ditanya. Kau mati kelaparan atau mati kenyang? Nggak ditanya. Yang ditanya dikubur man rob, bukan. Tuhan sembahanmu siapa? Kita jawab la ilaha illallah. Rabbi Allah, Tuhan sembahanku Allah. Nah, ini yang diajarkan Nabi nih. Begitu kita menolak, minumlah, matilah dengan Nasrani. Kita katakan la ilaha illallah. Ibu, saya haus, pahit mulut. Tapi kalau ditukarlah seteguk madu atau seteguk susu dengan tauhid, mahal betul lah ibu. La ilaha illallah. Saat itu dibanting oleh iblis itu, keluarlah tanduk dan ekornya, dia pun lari terbirit-birit. Maka ada wali Allah mau mati, dia ucap la ilaha illallah, dia menjerit. Enggak jadi mati. Enggak jadi mati. Itu dia hidup lagi, dia bilang sama murid-muridnya, memang iblis mau menyesatkan kita. Benar yang dibilang Rasulullah. Ketika aku ucapkan la ilaha illallah, dibantingnya madu campur es itu. Dia pun lari terbirit-birit dengan rupanya yang asli. Jadi kita bukan hanya bisa lihat jin, kita juga bisa lihat iblis.
rajanya jin dan setan itu. Dan bisa lihat malaikat. Tapi dengan izin Allah. Dan kita wajib punya ilmu. Untuk membedakan apakah yang kita dilihatkan Allah. Mana tahu satu hari diperlihatkan Allah. Kita mau tahu itu yang datang itu malaikat atau jin atau setan. Kita mau tahu itu. Itulah gunanya Nabi mengajarkan kepada kita itu. Percaya kepada para malaikatnya. Satu hari seorang murid belajar zikir sama gurunya tasawuf. Setelah beberapa tahun dia bilang, Tuan Guru saya sudah jadi orang keramat. Kenapa? Kata gurunya. Tadi malam aku sholat, tahajud, hadir dunia sebesar telur bebek. Sehingga aku bisa tahu di sana ada kebakaran, di sini ada terjadi banjir. Dinampakkan kepadaku dalam sholatku itu dunia terasa sebesar telur bebek. Bisa kulihat semua seluruh dunia. Bukankah aku sudah jadi wali? Kata gurunya, celaka besar kau nak. Kita sholat membuang dunia, menghadirkan Allah. Kau sedunia itu datang ke matamu. Celaka kau nak. Waduh. Astagfirullah. Jadi ilmu-ilmu seperti ini diperlukan agar kita nggak sesat. Sekarang banyak orang, saya ikut tasawuf ya. Akhirnya saya tidak perlu lagi sholat. Karena saya sudah ibarat melempar bola, udah sampai, udah kena lemparan itu. Jadi nggak perlu lempar lagi. Sedangkan Nabi Muhammad aja mau wafat masih sholat. Betul? Bagaimana kita manusia biasa nggak sholat? Sedangkan sholat itu tiang agama. As-sholatu imadud. Ini aja saya pikir. Jadi jangan sampai tertipu antara jin dengan malaikat. Kalau ternyata cuman jin, biarpun dipuja jutaan orang, hebatlah kita daripada jin. Kita ini khalifah loh. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai para khalifahnya di atas bumi. Jadi jin-jin itu bawahan kita itu. Kita minta tolong sama dia. Paham? Paham nggak? Kalau dia mau nolong kita terserah, tapi kita minta tolong sama dia jangan. Ada sih orang diobati jin ada. Kasihan jin-jin di situ, ini orang sakit ini, tapi orang soleh nih. Malam itu diobati sama jin itu, dalam mimpinya dia terasa diobatin. Bahkan dia nanya, kalian siapa? Kami orang sini. Kau sakit, mari kami obati. Bisa. Tapi gak ada urusan apa-apa, selesai itu udah. Gak dibilangnya, karena kau sudah kuobati, maka kau sujudlah kepadaku, kan gak ada. Kalau ada tinggalkan itu. Itu pasti jin kafir. Nah, terakhir, jin-jin muslim itu umumnya dia suka dengan yang terang-terang dan harum-harum. Kalau sudah suka gelap-gelap, bau-bau, darah-darah, busuk-busuk, itu pasti jin kafir. Jadi kalau kita lihat orang ngobatin, katanya dukun, ahli hikmah, Kak. Kalau udah rumahnya kotor, jorok, udah pasti dia pakai jin kafir. Sebab jin Islam gak mau jorok, kan dia Islam. Jin Islam tuh mandi, naik haji, umroh, baca Quran, sholat, wudu, sama dengan kita juga. Itu. Dan dia minumnya buih-buih. Jadi kalau ada air terjun, banyak buih, di situ pasti banyak jin. Minumnya dia itu. Maka kita jangan petentengan di air terjun, ketawa-ketawa, congkak-congkakan di situ. Yang paling sial mandi di air terjun kencing, bisa ditabok sama jin itu. Orang itu minuman dia kok kencingi pula. Bengkak. Kan Nabi beritahu apa minum kamu apa? Buih-buih. Buih-buih air. Jadi kalau pertemuan dua sungai, air terjun, itu mesti tempat jin. Karena buihnya itu minuman dia. Datang kita bikin kolam depan rumah pakai air mancur. Di situlah jin-jin banyak. Kadang-kadang air mancurnya di dalam rumah lagi. Jangan main. Makanya ngaji kalian. Paham? Nggak usah cari perkara. Nanti anak kita kesurupan baru, kenapa ini? Orang kamu bikin tempat jinnya itu. Buih-buihnya itu. Dan usahakan rumah kita jangan ada sisi yang gelap. Selalu terang, berwarna putih.
Dan biasanya jin kafir paling banyak di WC. Orang-orang dulu WC itu selalu dia potong jeruk purut, 2 cek, diletakkan di sudut bak. Supaya maksudnya supaya harum. Sebab kalau harum, jin kafir nggak mau masuk. Jin kafir sakit dia kalau harum-harum, sakit dia kalau terang-terang. Demikian saja dulu pengajian kita tentang rukun iman kita, yaitu antara percaya kepada malaikat. Mudah-mudahan kita yakin dengan Allah SWT dan memuliakan malaikat-malaikatnya, sehingga kita terhindar daripada kemusyrikan, daripada jin-jin, khususnya jin-jin yang kafir yang mau mengukar akidah kita menjadi akidah yang sesat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.